Tolong ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan suatu hari engkau terbangun tapi bukan di atas ranjang, bukan di kamar, bukan di bumi, engkau terbangun dalam keadaan sendiri, sepi, gelap, tak ada satupun wajah yang kau kenal. Kau melihat ke sekeliling, tidak ada rumah, tidak ada kota. Hanya dataran luas yang memutih, seperti tanah gersang tanpa batas. Kau belum tahu apa yang terjadi, tapi kemudian kau melihat manusia-manusia berdiri, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dalam keadaan bingung, panik, dan takut. Atling hari itu, hari dibangkitkannya seluruh manusia. Hari yang tidak bisa dihindari, hari ketika semua akan berdiri menghadap Allah, hari kiamat. Satu persatu manusia dibangunkan dari kuburnya. Ada yang wajahnya bercahaya, dan ada yang wajahnya gelap hitam, penuh ketakutan. Lalu langit terbelah, laut meluap. Gunung-gunung terbang seperti kapas. Dan ketika semuanya berkumpul, Allah memanggil, "Wahai manusia, nah datanglah kepadaku untuk perhitungan amal kalian." Dan itulah permulaan dari dialog agung antara manusia dan Tuhannya. Salah satu dialog yang paling menyesakan adalah dialog manusia yang selama hidupnya melupakan akhirat. Dia berkata kepada Allah, "Ya Rab, kembalikan aku ke dunia walau hanya sebentar, bukan karena rindu keluarga, bukan karena harta, tapi karena dia sadar bahwa seluruh hidupnya hanya dihabiskan untuk dunia. Dan sekarang, ia melihat kebenaran di depan mata, tapi tidak bisa kembali." Allah menjawab doanya, "Tidak, itu hanyalah ucapan dari lisan mereka saja. Dan di belakang mereka kini ada barzakh sampai hari dibangkitkan." Qiyasi Al-Mu'minun 99-100. Bayangkan, engkau pernah diberi kesempatan puluhan tahun hidup. Diberi waktu, diberi sehat, diberi ilmu, tapi kau gunakan semua itu untuk mengejar dunia yang sementara. Dan saat kau sadar bahwa yang paling penting adalah satu sujud terakhir, satu amal ikhlas, satu istighfar sebelum mati, kau tidak bisa kembali. Dialog ini adalah bukti betapa mahalnya waktu yang sekarang sedang kau buang. Ketika engkau menunda taubat, ketika engkau menolak panggilan masjid, ketika engkau menutup telinga dari Al-Quran. Saat itu, kau sedang menggali penyesalan yang akan keluar di hadapan Allah langsung. Dan penyesalan itu tidak akan bisa dibayar dengan tangis. Tidak akan bisa dibayar dengan sujud. Karena semua pintu amal sudah tertutup. Yang tersisa hanya hisab. Maka hari ini, selama engkau masih bisa bernapas, jangan ulangi dialog itu. Jangan sampai engkau termasuk orang yang berdiri di padang mahsyar dan berkata, "Ya Allah, kembalikan aku walau sebentar, aku akan bersedekah, aku akan sholat, aku akan taubat." Lalu Allah berkata, "Sudah terlambat. Dunia sudah selesai. Ini hari pembalasan." Sahabatku, setiap orang akan berbicara kepada Allah. Pertanyaannya, apa yang akan kau katakan? Apa yang kau sembunyikan akan dibuka hari ini? Bayangkan di padang mahsyar, seluruh manusia berdiri di bawah matahari sejengkal di atas kepala. Keringat menggenang, napas sesak, dan tidak ada bayangan. Di antara kerumunan itu namamu dipanggil. Dan kau tahu, tak ada jalan mundur. Inilah giliranmu berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kau lakukan. Itanya ada being tidak ada pembela, tidak ada kawan. Bahkan ibumu tak menoleh kepadamu. Istrimu berpaling, anak-anakmu menjauh. Karena hari ini, setiap jiwa sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu Allah memerintahkan, "Dekatkan hambaku kepadaku, tunjukkan padanya buku catatannya." Dan di hadapanmu terbuka sebuah kitab yang tidak ditulis oleh tangan manusia, tapi oleh dua malaikat yang tak pernah tertidur. Semuanya tercatat. Dari amal besar sampai niat kecil yang tersembunyi. Setiap pandangan mata, setiap kalimat, setiap klik di HP, semua terekam. Allah bertanya, "Bukankah aku telah memberikanmu pendengaran dan penglihatan?
Bukankah aku telah menjelaskan kepadamu jalan yang benar dan yang salah? Bukankah aku kirimkan peringatan lewat sakitmu, kehilanganmu dan kematian orang terdekatmu? Lidahmu keluh. Karena semua itu benar, dan kau tidak punya alasan lagi. Kemudian datang satu momen yang paling membuat seluruh manusia menggigil. Ketika Allah berkata, "Hari ini aku akan bukakan apa yang kalian sembunyikan," dan satu persatu, rahasia-rahasia kita di dunia yang tidak diketahui siapapun dibuka, yang disembunyikan dari orang tua, yang dirahasiakan dari pasangan, yang tidak pernah diakui bahkan dalam doa. Semua dibuka. Wajahmu memerah, hatimu gemetar, karena kau sadar tidak ada yang bisa disembunyikan dari Rabb yang Maha Melihat. Orang-orang di sekelilingmu mulai memalingkan wajah, karena Allah sedang membongkar aib yang kau jaga seumur hidup. Tapi ada satu kalimat yang bisa menyelamatkanmu. Ya Allah, aku tidak membantah. Aku mengakui semua, tapi aku mohon ampunanmu. Dan jika kalimat itu jujur, jika di dunia kau pernah menangis karena takut pada Allah, maka Allah akan menutup kembali aibmu dan berkata kepada para malaikat, "Hambaku telah mengakui kesalahannya, dan aku Maha Pengampun. Tutuplah buku catatannya. Masukkan ia ke dalam rahmatku." Tapi jika tidak, jika di dunia kau membanggakan dosa, menertawakan nasihat, menolak taubat, maka Allah akan bersabda, "Bacalah kitabmu sendiri. Cukuplah dirimu yang menjadi hakim atas dirimu." Dan itulah puncak kehancuran. Ketika engkau membaca sendiri keburukanmu, dan tidak bisa menyangkal apapun. Hari itu, semua topeng akan dicabut. Semua pembelaan akan gagal. Karena yang berbicara bukan lagi mulutmu, tapi tanganmu, kaki, mata, dan kulitmu sendiri. Pada hari itu mulut mereka dikunci, tangan mereka berbicara, dan kaki mereka bersaksi tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Qiyas Yasin 65. Sahabatku, masihkah engkau merasa aman untuk terus berbuat dosa diam-diam? Masihkah engkau merasa tak akan ada yang tahu? Ingatlah, Allah Maha Melihat dan Dia Maha Mengungkap ketika semua amal dikembalikan pada pemiliknya tanpa bisa disangkal. Apa yang kau sembunyikan akan dibuka hari ini. Bayangkan di padang mahsyar, seluruh manusia berdiri di bawah matahari sejengkal di atas kepala. Keringat menggenang, napas sesak, dan tidak ada bayangan. Di antara kerumunan itu namamu dipanggil. Dan kau tahu, tak ada jalan mundur. Inilah giliranmu berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kau lakukan. Itanya ada beringuwari, tidak ada pembela, tidak ada kawan. Bahkan ibumu tak menoleh kepadamu. Istrimu berpaling, anak-anakmu menjauh. Karena hari ini, setiap jiwa sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu Allah memerintahkan, dekatkan hambaku kepadaku, tunjukkan padanya buku catatannya. Dan di hadapanmu terbuka sebuah kitab yang tidak ditulis oleh tangan manusia, tapi oleh dua malaikat yang tak pernah tertidur. Semuanya tercatat. Dari amal besar sampai niat kecil yang tersembunyi. Setiap pandangan mata, setiap kalimat, setiap klik di HP, semua terekam. Allah bertanya, "Bukankah aku telah memberikanmu pendengaran dan penglihatan? Bukankah aku telah menjelaskan kepadamu jalan yang benar dan yang salah? Bukankah aku kirimkan peringatan lewat sakitmu, kehilanganmu dan kematian orang terdekatmu?" Lidahmu keluh. Karena semua itu benar, dan kau tidak punya alasan lagi. Kemudian datang satu momen yang paling membuat seluruh manusia menggigil. Ketika Allah berkata, "Hari ini aku akan bukakan apa yang kalian sembunyikan," dan satu persatu, rahasia-rahasia kita di dunia yang tidak diketahui siapapun dibuka, yang disembunyikan dari orang tua, yang dirahasiakan dari pasangan, yang tidak pernah diakui bahkan dalam doa. Semua dibuka. Wajahmu memerah, hatimu gemetar, karena kau sadar tidak ada yang bisa disembunyikan dari Rabb yang Maha Melihat. Orang-orang di sekelilingmu mulai memalingkan wajah, karena Allah sedang membongkar aib yang kau jaga seumur hidup. Tapi ada satu kalimat yang bisa menyelamatkanmu. Ya Allah,
Aku tidak membantah. Aku mengakui semua. Tapi aku mohon ampunanmu. Dan jika kalimat itu jujur, jika di dunia kau pernah menangis karena takut pada Allah, maka Allah akan menutup kembali aibmu dan berkata kepada para malaikat, "Hambaku telah mengakui kesalahannya, dan aku Maha Pengampun. Tutuplah buku catatannya. Masukkan ia ke dalam rahmatku." Tapi jika tidak, jika di dunia kau membanggakan dosa, menertawakan nasihat, menolak taubat, maka Allah akan bersabda, "Bacalah kitabmu sendiri. Cukuplah dirimu yang menjadi hakim atas dirimu." Dan itulah puncak kehancuran. Ketika engkau membaca sendiri keburukanmu, dan tidak bisa menyangkal apapun. Hari itu, semua topeng akan dicabut. Semua pembelaan akan gagal. Karena yang berbicara bukan lagi mulutmu, tapi tanganmu, kaki, mata, dan kulitmu sendiri. Hari ketika orang-orang syalih tidak bisa menolongmu, di dunia ini kita berlindung pada banyak hal. Kita merasa aman karena dekat dengan orang baik, sering ikut kajian, kenal ustadz, punya lingkungan islami. Tapi di hari kiamat, semua tahu hubungan akan terputus. Kecuali yang benar-benar dibangun karena Allah. Kau bisa saja hidup serumah dengan orang syaleh. Tapi jika hatimu jauh dari Allah, engkau tetap berdiri sendiri di hadapannya. Di padang mahsyar manusia digiring. Lalu Allah berkata, "Wahai anak Adam, di manakah orang yang dahulu kau banggakan? Yang kau anggap bisa menyelamatkanmu dariku? Mana sahabatmu? Mana keluargamu? Lidahmu keluh. Karena yang dulu kau jadikan sandaran, kini tidak bisa bicara." Allah memanggil seorang ayah. Anaknya menangis memohon, "Wahai ayah, mintakan syafaat untukku." Tapi sang ayah menjawab, "Hari ini aku sibuk dengan diriku sendiri." Seorang istri merintih, "Wahai suamiku, aku pernah menutup aurat karena nasihatmu. Tolong aku." Tapi suaminya berpaling, "Amalmu adalah milikmu. Hari ini aku hanya membawa diriku sendiri." Bahkan para nabi pun berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku," kecuali Nabi Muhammad. Beliau adalah satu-satunya yang bersujud di hadapan Allah dan terus memohon, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Lalu Allah izinkan beliau memberi syafaat bukan kepada yang mengaku cinta saja, tapi kepada mereka yang membuktikan cintanya dengan amal. Saat itu, kau melihat wajah-wajah bersinar berjalan bersama para nabi. Mereka tersenyum. Karena dunia dulu mereka tinggalkan, dan akhirat mereka perjuangkan. Lalu engkau melihat wajah-wajah muram yang dahulu merasa aman karena merasa dekat dengan lingkungan baik, tapi tidak pernah memperbaiki dirinya sendiri. Allah berfirman, "Hari ini tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat, kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah dan diridai perkataannya." Q-Staha 109. Akhir dari segalanya, surga atau neraka. Hari itu, langit digulung. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Manusia berdiri dalam diam. Malaikat bersyaf-syaf. Dan tak seorang pun berani bersuara. Karena sidang agung akan ditutup. Semua telah berbicara dengan Allah. Semua telah menerima buku catatannya. Entah dengan tangan kanan atau tangan kiri dari belakang punggung. Kini tinggal satu keputusan akhir. Allah berseru, "Inilah hari pembalasan yang dahulu kalian dustakan." Hari ini tidak ada lagi kedustaan, tidak ada lagi kesempatan. Yang ada hanyalah balasan. Lalu terdengar panggilan, "Wahai Fulan bin Fulan, berdirilah, kau adalah hamba yang dicintai oleh Tuhanmu." Lalu engkau melihat seseorang dipanggil, dia berjalan wajahnya bercahaya, tangannya membawa catatan amal, dan ia disambut oleh malaikat yang berkata, "Selamat datang, wahai jiwa yang tenang. Masuklah ke dalam surga. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi kesedihan." Ia melangkah masuk, disambut oleh bidadari, duduk di bawah naungan pohon yang buahnya tidak pernah habis, mendengar salam dari Allah sendiri. "Salamun alaikum bima syabartum." Dan semua yang melihat menangis. Bukan karena iri, tapi karena takut, apakah mereka termasuk atau tertinggal?
Kemudian terdengar panggilan lain. Wahai Fulan bin Fulan, ambil dia dan seret ke neraka jahanam. Suasana berubah gelap. Wajahnya hitam. Tangannya menggenggam buku catatan. Tapi dari punggung. Ia menjerit. Ia menangis. Ia meronta. Ya Allah, jangan berikan aku satu kali lagi. Aku akan jadi hamba-Mu yang taat. Tapi tidak ada jawaban. Karena hari itu bukan hari untuk meminta, tapi hari menerima. Dan dia diseret oleh malaikat Zabaniyah ke tempat yang dahulu sering ia tertawakan. Celakalah aku. Andai dulu aku tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Sahabatku, inilah dialog terakhir. Dialog antara manusia dan Allah. Yang ujungnya hanya dua. Surga atau neraka. Ridha atau murka. Selamat atau celaka. Dan semua itu ditentukan oleh apa yang engkau lakukan hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Kalau hari ini engkau masih bisa mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu undangan dari Allah. Untuk kembali, untuk menangis, untuk taubat. Karena nanti ketika seluruh mulut dikunci dan seluruh tubuh bersaksi, engkau mengesindiingnya kembali ke hari ini, ke hari ketika kau masih bisa sujud, masih bisa beristighfar, masih bisa memperbaiki hidup. Maka jangan tunggu sampai dialog terakhir. Mulailah dari sekarang, berdialog dengan Tuhanmu dalam doa yang jujur. Baik, sebelum kelak engkau berdialog dalam hisab yang tak bisa dibantah. Akhir kata, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan, sebarkan. Karena mungkin satu jiwa tersentuh, dan itu menjadi amal jariahmu. Sampai jumpa di padang mahsyar. Semoga kita dipanggil dengan lembut, bukan untuk diadili, tapi untuk diberi rahmat. Amin ya Rabbal Alamin.